Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Kusuma Dewi dengan NPM AP241164, Prodi Administrasi Negara, Institut Kemandirian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan administrasi pembangunan negara Iran, khususnya bagaimana Iran mampu membangun kemandirian di bidang teknologi dan pertahanan, serta pelajaran penting yang dapat diambil oleh Indonesia. Dunia dikejutkan oleh kemampuan militer Iran dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran mampu melancarkan serangan drone ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Bahkan, muncul peringatan dari FBI terkait potensi serangan drone jarak jauh. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana Iran bisa membangun kekuatan militer canggih di tengah embargo ekonomi yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat dua peristiwa penting dalam sejarah Iran. Yang pertama, Revolusi Islam 1979 yang memutus hubungan Iran dengan Barat, termasuk akses terhadap teknologi militer modern seperti jet tempur F-14. Yang kedua yaitu peran Iran dan Irak pada tahun 1980 hingga 1988. Saat itu, Iran menjadi sasaran serangan rudal Scud dari Iran tanpa mampu membalas. Pengalaman pahit ini melahirkan doktrin penting. Iran tidak boleh bergantung pada negara lain dalam hal pertahanan. Prinsip ini mirip dengan konsep berdikari yang pernah disampaikan oleh Bung Karno di Indonesia. Memasuki tahap perkembangan teknologi, Iran memulai dari nol. Pada era 1980-an, mereka melakukan reserve engineering terhadap rudal Scud B yang diperoleh dari Libya dan Suriah. Kemudian di era 1940-an, Iran menjalin kerjasama dengan Korea Utara dan berhasil mengembangkan rudal SAB 3 dengan jangkauan hingga 1.300 km. Masuki era 2000-an hingga sekarang, Iran semakin maju dengan menggunakan bahan bakar padat yang memungkinkan peluncuran lebih cepat dan sulit terdeteksi. Selain itu, Iran juga mengembangkan rudal presisi tinggi seperti seri Fateh dan bahkan mengklaim memiliki teknologi rudal hipersonik. Saat ini, Iran memiliki salah satu persediaan rudal terbesar di kawasan Timur Tengah. Kekuatan militer Iran tidak lepas dari strategi ekonominya. Iran menerapkan konsep resilience ekonomi atau ekonomi tahan tekanan yang menekankan kemandirian produksi dalam negeri. Sumber utama pendanaan berasal dari cadangan minyak yang besar, dengan ekspor yang tetap berjalan ke negara-negara non-barat seperti Cina melalui jalur non-tradisional. Selain itu, Iran juga menjalin kerjasama strategis dengan Cina dan Rusia, baik dalam perdagangan energi maupun pengembangan teknologi militer, termasuk sistem pertahanan udara dan teknologi sensor. Menariknya, Iran juga nggak mengandalkan industri berat saja, mereka juga berinvestasi besar di bidang teknologi dan aset. Misalnya, universitas teknik terkenal di Iran yaitu Sharif University of Technology yang didirikan pada tahun 1966, yaitu Sharif University of Technology yang didirikan pada tahun 1966. Universitas ini jadi salah satu pusat pendidikan teknik terbaik di kawasan Timur Tengah. Setelah Revolusi 1979, Iran memang memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan. Hasilnya, dalam beberapa data, misalnya peringkat Iran dalam Global Innovation Index, Iran naik dari posisi 104 pada tahun 2012 menjadi 53 pada tahun 2022. Sementara itu, kontribusi sektor teknologi terhadap PDB juga meningkat dari 3,8% menjadi 7%. Ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga ekosistem inovasi yang kuat. Dan yang lebih jauh lagi, Iran berhasil mengembangkan ribuan perusahaan berbasis pengetahuan yang banyak berasal dari lingkungan kampus. Tercatat lebih dari 4.500 perusahaan riset yang mengkomersilkan hasil inovasi. Pemerintah memberikan berbagai stimulus, seperti insentif pajak hingga 15 tahun bagi perusahaan teknologi. Lalu,
Iran memiliki taman teknologi terbesar yaitu Pardis Technology Park yang sering dijuluki Silicon Valley-nya Iran. Tempat ini menjadi pusat inovasi dan teknologi. Ia menampung lebih dari 370 perusahaan teknologi tinggi dan 2.000 startup yang mempekerjakan ribuan spesialis. Bahkan, anggaran riset Iran pernah dinaikkan hingga 256% sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan teknologi. Dari seluruh perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa kekuatan Iran bukanlah hal yang instan. Semua merupakan hasil dari proses yang panjang, dipicu oleh tekanan embargo, strategi ekonomi yang adaptif, serta investasi besar dalam riset dan sumber daya manusia. Iran menunjukkan bahwa keterbatasan justru dapat menjadi pendorong untuk mandiri. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pertanyaan ini menjadi refleksi penting bagi kita semua. Apakah Indonesia siap membangun kemandirian teknologi dan industri strategis? Ataukah kita masih akan bergantung pada impor? Iran memberikan pelajaran bahwa kemandirian teknologi bukan sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan dan masa depan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.